Halo Nana, bagaimana kabarnya? Dalam keadaan yang sehat ya? Iya, pinter sekali. Nah, kali ini sebelumnya Bu Fani absen dulu ya. Bu Fani lihat dulu, apakah kehadirannya semuanya sudah hadir semua? Doni kemana ini ya? Joshua belum datang ya? Iya, tunggu sebentar. Tobi, ini kurang Tobi. Ya, oh ya ini sudah masuk ya. Kalau begitu kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bu Fani pimpin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, kali ini sebelum kita pembelajaran, Bu Fani ingatkan, nanti kalau Bu Fani menerangkan, jangan menyalakan tombol mute, unmute maksudnya. Nah, tapi nanti kalau ada yang memang ditanyakan atau Bu Fani menanyakan, nah kalian bisa menyalakan mic kalian masing-masing. Jadi biar teman-temannya bisa mendengarkan suara Bu Fani dengan jelas. Bisa ya? Ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 5. Ya, kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dan kita akan masuk ke pembelajaran yang kelima. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks tentang benda gas, dapat menjelaskan sifat-sifat benda gas dengan kalimat efektif. Kemudian kalau kalian sudah menjelaskan sifat-sifat benda gas, kalian juga dapat mengukur benda, berat benda dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat memahami makna pentingnya gotong royong. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Benda gas, ya, benda gas. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Benda gas yang ditiupkan ke dalam balon membuat balon mengembang. Semakin banyak gas yang disisikan, maka balon semakin mengeras. Ketika kita sentuh balon terasa padat. Benda gas yang ada di dalam balon menekan kulit balon sehingga terasa padat. Ada berbagai contoh benda gas. Nah, gas yang sangat penting bagi kehidupan kita adalah udara. Dengan udara kita dapat bernafas, kemudian udara itu tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Contohnya, gas yang lain adalah asap dan uap air. Nah, asap dan uap air ini dapat dilihat. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan apa saja sih sifat-sifat benda gas itu. Yang pertama, ya, tidak dapat dilihat. Oke. Yang kedua, kalau misalkan kita meniup balon, bentuknya ada yang lingkaran. Tapi kalau Bu Fani memberikan ini balonnya yang berbentuk huruf, berarti benda itu gasnya berbentuk. Iya betul katanya Cherry. Bentuknya juga seperti huruf. Nah, berarti di sini sifat gas adalah iya, iya Lenora. Ya, sifat gas itu yaitu wujudnya mengikuti wadahnya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau Bu Fani masukkan ke balon, karena takut Bu Fani tiupnya sedikit. Tapi
saat Bu Fani berani, Bu Fani meniupkannya menjadi besar sekali. Kira-kira apa sifat yang ketiga? Besarnya? Iya. Jadi yang ketiga adalah volume. Ya betul besar, tapi kita menggunakan katanya volume. Volumenya itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ya betul sekali. Nah, salah satu contoh dari benda gas adalah LPG. LPG, tahu nggak LPG? Ya, yang biasanya dibuat mama untuk memasak, betul sekali. Nah, Bu Fani punya sebuah bacaan. Bahan bakar gas. Ini loh. Jadi, Bu Fani bacakan ya. Bahan bakar gas, beberapa jenis gas memiliki sifat mudah terbakar. Karena sifat tersebut, gas tersebut dijadikan bahan bakar. Nah, bahan bakar ini dinamakan LPG. LPG merupakan penyebutan dari singkatan LPG. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya harusnya LPG. Tapi kita menyebutkannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi LPG. Nah, dalam bahasa Indonesia, LPG berarti bahan bakar gas yang dicairkan. Nah, maksudnya apa sih kok bahan bakarnya dicairkan? Jadi waktu bahan bakar ini ada di dalam tabung, bentuknya adalah liquid. Tapi saat gas itu disalurkan, itu berubah dari air cair itu menjadi gas. Nah, LPG diisikan ke dalam tabung besi berukuran 3 kilo, 15 kilo, dan ada yang 50 kilo. Kalian lihat di sini. Nah, tabung-tabung ini dirancang memang khusus agar LPG itu dapat dipergunakan untuk memasak di dapur. Ada yang di restoran dan ada juga untuk para pedagang keliling. Nah, namun para pengguna LPG haruslah berhati-hati. Penggunaan LPG harus sesuai aturan. Bila digunakan tidak sesuai aturan, maka akan membahayakan karena dapat meledak. Nah, dari bacaan ini kita bisa melihat, ya, kita harus berhati-hati untuk barang-barang apalagi yang bisa meledak nih, ya. Dan kita harus menggunakan barang, benda itu sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsinya untuk memasak, ya kita harus menggunakannya sebagai untuk memasak, bukan untuk bermain. Nah, jadi mulai sekarang kalau mama keluar, kalian jangan bermain, ya. Bermain kompor karena sangat berbahaya. Kalian dapat terbakar. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, ada suara minta tolong, kebakaran. Terdengar suara teriakan seorang ibu. Ternyata sebuah rumah mengalami kebakaran akibat kompor gas yang meledak. Nah, mendengar teriakan tersebut, para warga berdatangan ke lokasi terjadinya kebakaran. Nah, kira-kira kalau ada tetanggamu yang mengalami kejadian tersebut, apa sih yang akan kalian lakukan? Ya, bisa membantu. Oke, betul. Katanya Zee. Kemudian yang lain, coba. Gleno, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Gleno? Iya, menyumbang, boleh membantu dengan menyumbang. Nah, menyumbang ini nggak selalu menggunakan uang, tapi bisa tenaga, bisa bahan makanan sehari-hari ya. Ya. Nah, dari kemudian lihat amati dulu. Di sini ada
ini ada timbangan berat badan, timbangan kodok, neraca, atau timbangan lengan. Kemudian ini timbangan kue. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah benda gas memiliki ciri berbentuknya merupakan sesuai tempat volumenya, berubah sesuai tempatnya dan menempati ruang. Gotong royong itu artinya mengangkat bersama-sama atau juga mengerjakan sesuatu bersama-sama. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Nah, Fani bagikan di Google Classroom ya. Nah, pesan moral kita pada pagi ini adalah kita harus memiliki sikap saling membantu sesama yang membutuhkan. Kita saling bergotong royong membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Oke, sekian pelajaran dari Bu Fani. Fani ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.